Kota Batam dari SDS Fatmila, Kelurahan Tanjung Mencang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Nah, di video kali ini kami akan mempraktekkan studi kasus tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mari kita mulai pembahasan studi kasusnya. Ya, seperti ini Bu, kita sebut saja teman Ibu itu Bu Tati ya. Misalkan kasusnya seperti ini, Ibu Tati itu sama Ibu ngajar di kelas 5 yang merupakan kelasnya itu paralel. Nah, di mana di kelasnya Bu Tati sama kelasnya Bu Riris itu bersebelahan. Nah, gini Bu, Ibu Tati ini sangat terkenal disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras nih, sehingga murid-muridnya itu selalu mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Bahkan kepala sekolah dan orang tua pun sangat hormat kepada Bu Tati. Walaupun sebagian besar murid itu takut pada Bu Tati, tapi sebagiannya lagi masih bisa menyesuaikan diri. Nah, pada suatu hari Bu Riris ini mendengar tangisan di luar kelasnya Bu Tati. Ternyata ada seorang anak menangis yang sedang mungkin boleh dikatakan dijemur gitu ya sama Bu Tatinya di depan kelasnya di atas batu-batuan sekolah yang panas pada hari itu. Murid tersebut menangis sejadi-jadinya gitu. Namun Bu Tati ini masih tidak menghiraukan, tidak mengindahkan tangisan si anak tersebut. Nah, ketika Bu Riris mengetahui dan mendengar kasus atau tangisan dari si anak ini, hal apa yang bisa Bu Riris lakukan dalam kasus ini? Baik, terima kasih. Dalam kondisi yang seperti disampaikan oleh Pak Jirin tadi, bahwa jika ada teman saya, satu paralel dengan saya, yang sudah dikenal dengan pekerja keras, kemudian sangat dihargai baik itu orang tua dan juga kepala sekolah, dan juga hasil dari cara mengajarnya juga dapat dilihat. Dan kasus yang terjadi itu ada seorang perempuan, murid perempuan yang berdiri ataupun dijemur di depan kelas, menangis, dan Ibu Tati membiarkannya saja dan terus mengajar. Jadi dalam kondisi ini apa yang bisa saya lakukan? Saya akan membiarkan terlebih dahulu dan saya amati terlebih dahulu, begitu. Karena latar belakang dari Ibu Tati ini adalah bukan orang yang tidak peduli sebenarnya, seperti itu. Latar belakang Bu Tati ini kan dia berangkat dari seorang yang pekerja keras, kemudian dihargai juga, berarti selama ini cara dari beliau mengajar juga sudah dia pikirkan sebelumnya, ataupun dia sudah pernah menghadapi kasus yang sama seperti itu. Jadi selain saya sebagai teman paralel, kemudian menurut saya juga Bu Tati ini pasti punya alasan mengapa sampai anak tersebut dijemur di depan kelas ataupun dibiarkan saja oleh Ibu Tati. Jika saya langsung bertanya kepada Ibu Tati, saya takut mengganggu proses pembelajaran, dan juga saya tidak tahu bagaimana sebenarnya kondisi ataupun situasi yang sedang terjadi antara Ibu Tati dengan anak tersebut. Jadi saya akan mengamati terlebih dahulu, kemudian jika memang masih bisa belum ada tanda-tanda berbahaya ataupun anak tersebut dalam keadaan mengkhawatirkan, ya saya akan membiarkan terlebih dahulu, seperti itu. Bu Riris, tadi Bu Riris sudah menyampaikan bahwa Bu Riris akan mengamati terlebih dahulu ya. Oke, nah sementara di kasusnya ini si anak itu dijemur di atas bebatuan yang sangat panas dengan lututnya pastinya kan, berlutut di atas batu-batuan yang panas itu tadi. Kalau setelah diamati itu akan berdampak atau mengalami bahaya bagi si siswa itu, akankah Bu Riris menginstruksi Bu Tati tadi? Ya, jika memang ada tanda mengkhawatirkan ataupun bahaya terhadap anak tersebut, karena kan di atas batu, kemudian situasi sangat panas, ditambah lagi anak tersebut menangis, pasti saya akan menginstruksi. Itu yang pasti akan saya lakukan, karena anak tersebut sudah perlu diatasi, seperti itu. Nah, pertolongan pertamanya itu, jika memang beliau meminta pertolongan ataupun saya lihat memang sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan, saya akan bawa ke UKS, kemudian saya akan menginstruksi dan akan menginformasikan kepada Ibu Tati dengan
bertanya dulu gitu, bertanya dulu. Saya akan bertanya mengapa anak tersebut dihukum dan dari situ saya akan bertanya dan meminta pendapat dari Ibu Tati, apakah hukuman tersebut setimpal dengan kesalahan ataupun perbuatan yang sudah dilakukan anak tersebut. Begitu. Saya akan tanya juga, saya akan klarifikasi, saya akan tanya dulu alasannya, apakah Ibu Tati sudah melakukan ataupun memberi hukuman yang setimpal untuk anak tersebut, begitu. Baik, atas dasar prinsip apa atau landasan apa Bu Lilis melakukan instruksi kepada Bu Tati itu tadi, kemudian membawa anak itu ke UKS tadi ya? Itulah atas dasar apa sih Bu Lilis melakukan itu? Oke. Dasarnya itu pasti kita, karena itu siswa ya, anak kita juga akan merasa anak yang sekolah di situ tuh anak kita gitu. Karena satu, kita iba, kemudian kita kasihan, kita merasa dia itu